Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bara Servis di channel Bara Alfali, tempat belajar memperbaiki elektronik rumah tangga. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video saya yang sebelumnya, video saya yang membahas kipas angin tornado ya, yang model seperti ini dan gulungannya juga sudah terbakar. Jadi sudah saya konfirmasi juga ke pemiliknya ya teman-teman, dan dia minta digulung saja ya. Ini sudah saya gulung pakai tembaga ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai tembaga itu insya Allah lebih awet teman-teman ya. Kenapa ya? Karena dia untuk nahan panasnya juga lebih kuat daripada aluminium ya. Ini saya udah gulung dengan jumlah runningnya saya pakai 900 selilitan, startingnya saya pakai 450, dan untuk speednya saya pakai 200 ya teman-teman. Pakai ini alat yang khusus untuk gulung dinamo ya. Jadi saya mau bercerita, awalnya juga saya tidak bisa gulung juga ya teman-teman ya. Jadi awalnya juga saya tidak bisa gulung terus, tapi yang penting kita itu ada kemauan. Ini kipas pertama yang saya gulung itu saya pajang di sini teman-teman. Ini kipas pertama yang saya gulung, dan yang penting itu tadi ya, kita ada kemauan, kita coba terus, gagal kita coba lagi ya. Apalagi sekarang di YouTube juga udah banyak yang bagikan video-video tentang cara gulung kipas ya. Nah, ini saya pakai kawat tembaga ini ukuran 0,15 teman-teman. Saya pakai 0,15 dengan jumlah yang saya sudah sebutkan tadi ya. Intinya gitu aja teman-teman. Yang penting kita itu mau melakukan apapun itu jangan takut gagal kalau menurut saya ya. Karena saya awal gulung, belajar ngegulung ini juga, saya itu buang tembaga sekitar hampir 4 on atau 5 on teman-teman. Ya kalau 1 onnya itu 20.000 ya 100.000 gitu berarti lah intinya ya. Nah, tapi karena ada kemauan, yang penting kita mau belajar, gagal kita coba lagi. Terus ya intinya itu tadi deh, kemauan kita besar ya. Ini nanti tinggal saya tali juga teman-teman. Kebetulan belum saya tali, jadi ya nanti paling tinggal kita tali aja sih. Intinya itu tadi, apapun itu kita coba aja teman-teman. Toh di YouTube banyak yang bagikan tutorial-tutorial mau apapun itu. Kalau teman-teman cari di YouTube saya kira ada ya. Yang penting teman-teman cari yang sesuai dengan pemikiran teman-teman. Maksudnya apa yang mereka ucapkan itu teman-teman paham gitu loh. Apa yang terus ya, yang cari aja yang penjelasannya sesederhana mungkin ya. Nah, ini mika saya pakai 0,15 juga ya untuk ketebalan mikanya. Ini tinggal kita tali, nanti saya sambungin kabel, sudah selesai ya teman-teman ya. Karena ini udah malam, mungkin akan saya lanjutin besok juga untuk masalah gulung dinamo ini. Cuman saya di sini pengen bercerita kenapa saya bisa jadi tukang servis ataupun ini ya. Sebenarnya kalau diceritain sih lucu teman-teman. Saya itu nggak bisa nyervis sama sekali awalnya ya, nggak bisa nyervis sama sekali, nggak ada basic tukang servis elektronik kayak gini juga nggak ada ya. Terus
corona kemarin saya juga gini nih, saya sekolah itu SMK akuntansi teman-teman. SMK akuntansi, kerja saya merantau ke Jakarta, kerja juga di restoran kayak gitu aja. Jadi pengalaman sama pendidikan saya itu nggak ada yang mempelajari servis kayak gini, sama sekali nggak ada. Cuman karena corona akhirnya ya di PHK, udah beralih kayak gini jadinya nih, jadi tukang servis nih. Saya kasih tahu nih malam, kebetulan anak sama istri lagi di rumah mertua, berantakan minta ampun. Besok pagi mungkin mau saya beresin lah. Nah, balik lagi ke cerita saya nyervis ya. Di corona itu saya udah pusing mau ngapain teman-teman. Duit nggak punya, motor kejual segala semua habis. Cuman satu yang saya punya, utang numpuk yang saya punya itu teman-teman. Nah, ini kulkas kayak gini nih ya. Ini saya awalnya nggak ada ilmu sama sekali nih kipas angin. Cuman saya dulu berawal dari belajar kipas angin teman-teman. Karena di daerah saya di Jakarta ini ya kan tinggal di perbatasan sih Jakarta sama Tangerang Selatan. Itu kipas angin itu udah kayak kebutuhan pokok teman-teman. Jadi nggak bisa tidur malam kalau nggak pakai kipas angin. Akhirnya saya belajar di situ, terus sudah bisa kipas. Saya pengen naik, saya belajar mesin cuci 2 tabung, terus sampai ke mesin cuci 1 tabung. Saya belajarin dari YouTube itu secara otodidak teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang langganan juga sudah banyak. Bahkan alhamdulillah Allah ngasih jalan juga, sampai saya megang hotel itu ada 30 pintu, kulkasnya semua saya yang megang, yang satu 20 pintu ya. Ini kulkas kayak gini nih. Jadi intinya kayak gitu teman-teman. Kalau kulkas sih nggak bisa sih menurut saya otodidak. Kebetulan saya waktu itu kasih ada jalan dari yang di atas ya. Itu saya ketemu sama tukang servis, saya punya tempat, dia nggak ada tempat, akhirnya dia minta join. Dari situ saya sering pergi nyervis berdua, akhirnya sampai bener-bener lancar ya. Itu temen saya. Cuman sekarang dia udah kerja sendiri ya, saya juga kerja sendiri, ya udahlah gitu. Nah, itu tadi pengalaman servisnya teman-teman. Balik aja kita ke dinamo tadi ya. Nah, kalau dinamo ini saya belajar itu benar-benar murni dari tutorial lihat di YouTube teman-teman. Karena saya mikirnya ya sekarang sih banyak ya, kalau kita mau ganti, maksudnya udahlah kita ganti sama yang baru, ibarat kata itu kan banyak. Cuman ya ada plus minusnya seperti yang saya bilang kemarin. Kalau baru itu kan gulungannya juga bukan tembaga. Terus ya jadi ya untuk ketahanan dan keawetannya itu ya paham sendiri lah jatuhnya ya teman-teman. Kalau kita gulung pakai tembaga, bosing segala sesuatunya kita ganti, insya Allah malah lebih awet daripada yang kita beli baru teman-teman. Ya nggak tahu ya, pengalaman saya itu seperti itu. Malah yang saya gulung sendiri itu hasilnya lebih bagus teman-teman, daripada yang kita beli sudah jadi itu. Karena ya memang itu tadi, dia kan bukan tembaga ya, jadi kalau udah panas dikit konslet juga kadang orang bawa ke sini, Mas baru dipakai sekian bulan udah ini. Nah, pas kita bongkar juga akhirnya malah mati lagi dan mati lagi ya. Jadi ya itu tadilah kendalanya ya teman-teman ya. Makanya saya berpikir saya harus belajar menggulung dinamo gitu saya mikirnya. Akhirnya ya alhamdulillah beberapa kali gagal dan akhirnya alhamdulillah berhasil juga dan sudah paham ya. Saya juga belajar. Kenapa saya ceritain kayak gini ya, biar teman-teman yang pengen belajar nyervis ataupun yang pengen tahu, biar kalau ada kerusakan di rumahnya itu bisa diperbaiki sendiri. Atau mungkin ya siapa tahu ada yang pengen belajar jadi tukang servis ya. Intinya kalau ada kemauan, kita lihat di YouTube tutorial banyak teman-teman.
Toh untuk spare part juga teman-teman beli online mau yang satu pack jadi juga ada. Intinya yang penting kita mau belajar aja sih. Kalau memang udah ada kemauan, lagian untuk ya kalau kita ngomongin hasil untuk nyerpis kayak gini juga ya mungkin tergantung tempat, cuman untuk hasil ya alhamdulillah lumayan lah gitu teman-teman. Apalagi kita yang penting sih kalau servis ini jujur ya, jujur. Kalau masih bisa kita perbaikin ya kita ngomong diperbaikin, kalau emang nggak bisa ya sudah gitu, jangan kita cuma nyari uang aja gitu ya. Nah, oke, berarti sudah sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok akan saya sambung pas saya masang ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.